kesepakatan bersama antara orang Quraisy yang ingin melarang orang-orang Islam berhaji. Nah, Siapa yang orang Islam itu pengen berhaji, tapi dilarang oleh orang kafir Quraisy, nggak boleh berhaji katanya kayak itu. Nah, ini ada perjanjiannya. Jarak antara mulainya dakwah terang-terangan dengan musim haji itu sudah semakin dekat. Jadi orang Quraisy itu tahu, mereka sadar bahwa akan banyak orang yang akan datang ke Mekah untuk ikut berhaji. Islam tuh tambah terus ya. Ya, karena orang sudah pintar deh, orang berpikir bahwa agama yang paling benar adalah Nanti ada Islam. Karena itu orang Quraisy itu mengeluarkan satu pernyataan resmi yang disampaikan kepada bangsa Arab tentang status Muhammad, agar dakwah beliau itu tidak meninggalkan pengaruh dalam jiwa mereka. Ya nggak bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Kamu orang-orang ini, Ilma, Iza, jangan ya, kamu jangan ikut ya, jangan ikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Misalnya oleh Umi, padahal apa yang Umi sampaikan itu adalah kebenaran. Kalau benar itu diikuti, kalau salah tidak diikuti. Iya, tidak diikuti atau ditinggalkan. Betul. Mereka pun berkumpul di tempat Walid bin Al-Mughirah untuk membicarakan tentang tadi. Sholat. Bukan tentang tentang masalah haji, supaya orang-orang berhaji itu tidak ngikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah kayak gitu. Lalu Walid berkata, ambil satu kesimpulan tentang masalah ini dan jangan sampai kalian saling berbeda pendapat hingga sebagian di antara kalian mendustakan sebagian yang lain, sebagian menyanggah sebagian lain. Pendapatmu maksudnya kayak gini, harus sepakat. Kalau kata Walid tadi, kalau misalnya pengennya Nabi Muhammad itu tidak boleh berhaji, ya udah tidak boleh berhaji, semuanya harus sepakat, Nabi Muhammad dan seluruh pengikutnya nggak boleh berhaji, kayak gitu loh kata Walid. Jadi nggak ada yang boleh menentang kalau sudah terjadi kesepakatan itu. Nah, jadi ditanya oleh orang-orang yang lain, pendapatmu sendiri bagaimana wahai Walid? Nah, ini ditanya. Lalu Walid menyampaikan, sampaikan dulu pendapat kalian biar aku mendengarnya. Kita katakan saja bahwa dia adalah seorang dukun. Nah, yang lain, orang-orang kafir tadi ngomongnya bahwa Dukun tuh yang disumpah-sumpah itu. iya, dukun itu tuh dek yang bikin sihir, Oh, yang anuin bisa yang anuin semuanya. Taunya yang anuin semuanya tuh Allah. Nah iyalah, semuanya Allah ya. Oke. Iya, maksudnya itu sihir ya, dukun, peramal, yang itu maksudnya kan? Dari jin, bukan Iya, dari jin, karena jin itu mencuri dengar ya. Iya, semuanya, tapi kan Allah semua ya dek ya. Atas kehendak Allah itu mencuri dengar apa yang disampaikan oleh Allah. Orang-orang ngomong katanya, bilang saja Muhammad itu adalah dukun katanya, kayak itu ngomongi kepada itu ya, mencari kesepakatan tadi ya, ngomongi sama orang bangsa Arab itu, jangan ikuti Muhammad, dia itu adalah dukun kayak gitu. Nah, maka Walid pun menjawab, tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang dukun. Disangkal sama Walid, dia bukanlah seorang dukun. Toh kita pernah melihat para dukun, kata Walid. Dia sama sekali tidak menggunakan sajak dan mantra seperti dukun-dukun yang lain. Yang lain malah jawab gini, kita katakan saja dia orang sinting. Sinting itu apa? Orang gila, kata yang lain. Walid membantah, dia bukan orang sinting. Toh kita sudah melihat orang-orang sinting dan mengetahuinya, dia tidak menangis terseduh-seduh. Orang sinting itu kan suka nangis tiba-tiba, tidak bertindak seenaknya dan tidak berbisik-bisik layaknya orang sinting, kata Walid. Jadi nggak boleh kita ngomongin kayak gitu katanya, Nabi Muhammad itu tidak seperti itu. Kita katakan saja dia seorang penyair,
kata orang kafir tadi yang lain ya. Dia bukan penyair, kata Walid. Kita sudah mengetahui seluruh bentuk syair. Iya, bertengkar. Yang rajas, hazas, qorid, makbut maupun mabsut. Itu jenis syair. Jenis syair kayak di kita kan ada talibun, karmina, seloka. Nah, itu juga ada seloka, sayang. Itu Kira selokan. nah, iya, pantun. Nah, itu ya. Gurindam, iya. Nah, puisi. Apa yang disampaikan itu bukan termasuk syair. Maksudnya itu apa yang disampaikan wahyu-wahyu Allah dalam Al-Qur'an itu bukanlah syair. Jadi, Tapi untuk nolong. iya, orang-orang kafir ngomong lagi. Kita katakan saja dia seorang penyihir. Dia bukan seorang penyihir, kata Walid. Kita sudah melihat para penyihir dan mengetahui sihir mereka. Dia tidak berkomat kamit dan tidak membuat buhul tali layaknya penyihir. Buhul itu ikatan-ikatan untuk menyihir seseorang yang dibacakan dengan mantra-mantra. Kalau begitu, apa yang harus kita katakan? Mereka bertanya. Walid menjawab, demi Allah, perkataannya benar-benar manis, pangkalnya benar-benar cerdik, cabangnya benar-benar matang. Tidaklah kalian mengucapkan sedikit saja dari perkataan tersebut, melainkan dia mengetahui bahwa itu bukanlah hal yang batil. Namun sebutan yang paling mirip untuk dia, hendaklah kalian mengatakan dia sebagai penyihir. Dia datang membawa suatu perkataan menyerupai sihir, menyerupai ya, yang bisa memisahkan antara seseorang dengan bapaknya, seseorang dengan saudaranya, seseorang dengan istrinya, seseorang dengan kerabat dekatnya, sehingga kalian berpecah belah karenanya. Nah, sebagian riwayat menyebutkan tak kala Walid itu menolak sebutan yang mereka tawarkan tadi, maka mereka berkata, kalau begitu sampaikan pendapatmu yang tidak bisa dibantah lagi. Lalu Walid menjawab, beri aku waktu barang sejenak untuk memikirkan hal ini. Lalu dia berpikir dan akhirnya dia menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai penyihir ya. Dan ini ada pada Quran surat Al-Mudaththir ayat 11 sampai 16 ya. Ini artinya sesungguhnya. Iya. Nih ya, sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya, dan celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermuka masam dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri, dan dia berkata, Al-Quran tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Itu apa yang disampaikan oleh Walid tadi. Maksudnya, iya, Walid itu sudah tahu sifat Nabi Muhammad dan tidak ada yang menyamai dengan apa yang diperkirakan oleh orang-orang kafir tadi. Nah itu, karena mereka hatinya belum terbuka, dan itu mereka masih dengan agama nenek moyang tadi, seperti Abu Thalib tadi. Ya, Abu Thalib karena iya, karena itu aja. Kan. Nah, jadi bukanlah dukun, bukan penyihir, bukan juga penyair. Jadi bukan apa yang disebutkan oleh mereka, lebih dari apa yang dikatakan. Berarti penyihir itu apa? Penyihir itu adalah seseorang yang bisa membuat orang lain bertengkar. Nah, iya, bertengkar, misalnya suami istri bisa bertengkar gara-gara dikasih buhul diberi sihir antara suami dengan istri tadi, atau dihembusan dengan bacaan mantra, itu penyihir ya. Nah, itu karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu membuat orang-orang tertarik dan mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah, makanya dia disebut penyihir. Kok bisa ya orang yang tadinya menyembah berhala bertahun-tahun dari kecil sampai dia besar, kok bisa berubah memeluk agama Islam? Nah, makanya
pasti ini disihir, ini pasti ini karena sihir oleh Muhammad, katanya kayak gitu kan. Nah itu semua orang yang hadir dalam pertemuan itu menyepakati, mereka memutuskan apa yang akan dilaksanakan tadi, mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Utusan Allah. penyihir. Nah, untuk itu mereka duduk di pinggir jalan yang dilalui oleh manusia-manusia, ya, sehingga tak seorang pun yang lewat disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu penyihir. Kamu jangan mendengarkan apa yang dikatakan Muhammad, dia adalah penyihir. Nah, seperti itu ya. Dan yang mempelopori pelaksanaan itu adalah Abu Solid. Lahab. Abu Lahab. Jadi dia ngompor-ngompori. Tidak usahlah, dengarkan apa yang diomongin Nabi Muhammad itu semuanya adalah sihir. Kayak gitu. Pelopor. Iya, pelopor. Dan ketika musim haji itu benar tiba, Nabi Muhammad itu mendatangi manusia di tempat tinggal mereka, kemudian berdakwanya ya di pasar Ukas ya, kemudian Majannah dan Zilmajas, dan menyuruh mereka untuk menyembah Allah. Tapi Abu Lahab nguntit di belakang Nabi Muhammad ketika menyebarkan dakwah, terus saja sembunyi di belakang Nabi Muhammad ya, sambil berkata, iya, mata-mata sambil berkata, jangan kalian mematuhinya karena dia adalah orang yang keluar dari agama dan seorang pendusta, kata Abu Lahab. Akibatnya pada musim itu orang Arab tadi pulang ya, dengan pulang ke tempatnya masing-masing dan membawa apa yang ada di dalam pikiran mereka tentang Nabi Muhammad dari Abu Lahab tadi. Nah, nama beliau pun tersebar ke seluruh Arab ya. Tuh. Jadi panas. Jadi karena Abu Lahab, makanya Abu Lahab itu berhak mendapatkan siksa di neraka. Karena dia selalu menghalangi dakwah Rasulullah